Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini Leo adalah yang dia sukai dari dirimu. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, di sini Leo ya. Di sini ada 6 file ya. Untukmu pilih ya, kalian pilih. Tetapi di sini bukan seperti biasa yang harus si A untuk file pertama, si B untuk file kedua ya. Di sini orangnya bebas ya, tetapi satu orang kalian harus memilih 3 file ya. Jadi contohnya kalau ada 10 orang ya terserah ya. Yang pastinya tidak berpatokan pada personal ya, tetapi ini patokannya satu orang ya, satu orang harus kalian pilih 3 kartu, 3 file. Macam contoh ada 2 orang ya, si A ini kamu pilih mungkin file pertama, file file kelima dan file ketiga gitu ya, ataupun mungkin kalau ya orang kedua berarti mungkin di file keempat, file kedua dan file keenam. Nah gitu ya, atau acak ya, terserah pokoknya, terserah kalian sesuai intuisimu ya. Yang pastinya satu orang 3 kartu ya, berapapun orangnya ya terserah, itu dari dirimu. Yang pastinya satu orang 3 file atau 3 kartu ya, kamu pilih. Oke, itu yang bisa ini ya, apa kalian pilih ya. Ini file pertama, file kedua, file ketiga, file keempat, file kelima, file keenam ya. Oke, kalau terlalu cepat juga bisa di pause dulu seperti biasa ya. Kamu pause, kamu pilih. Setelah kalian pilih baru kalian bisa lanjut mendengarkan readingannya ya. Oke, saya mulai saja langsung untuk kalian di file pertama. Oke, kita lihat apa file pertama. Wow, saya lihat di sini ya, orang-orang ini yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ya, dia menyukaimu dari apa? Dari kepolosanmu. Kenapa? Karena kamu itu kayaknya mudah aja dikibulin ya. Ini bukan berarti wah Kak Ica katanya bilang yang dia sukai dariku kok langsung kok negatif thinking ya. Itu kan versi dia ya, saya bukan bilang dari versi dirimu ya Leo ya. Dalam artian gini, yang dia sukai dari dirimu, entah baik tidaknya, yang pastinya menguntungkan buat dia walaupun mengorbankan dirimu ya. Makanya saya bilang di sini ada yang memanfaatkan kamu, makanya dia suka. Kenapa? Karena keuntungan buat dirinya ya. Mungkin contohnya dia pinjam uang belum ganti masih mau pinjam lagi, ataupun pernah dia mengkhianatimu, dia datang minta maaf dan akhirnya berbuat lagi ya, akhirnya kamu maafkan lagi. Ataupun mungkin kondisinya pernah dia mengata-ngatain kamu ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya datang seakan-akan hai sahabatku ya. Nah ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Yang pastinya orang yang terkoneksi dengan kamu ya, di file pertama ini dia suka akan kepolosanmu ya. Kepolosan dalam artian dirimu apa adanya, yang bisa dikibulin, yang mungkin kondisinya, ataupun mungkin sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu sudah tahu karakter dia yang sebenarnya ya, tetapi masih saja mau ditipu ya. Ditipu ini dalam tanda kutip dengan omongan minta maaf ataupun dengan gestur ya, bahwa contohnya saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi ujung-ujungnya sayang pinjam duit dong, sayang ini dong, sayang itu dong. Makanya saya bilang dia lihat dari sisi kepolosanmu ya, yang mana kamu tidak ya pokoknya apa adanya kamu aja. Walaupun mungkin kamu juga sudah tahu bahwa dia
dia bersalah ataupun dia menikahmu dari belakang, tetap aja kamu masih memberikan pemaafan untuknya. Itu sisi keuntungan buat dia atau yang dia sukai dari dirimu. Kenapa? Karena kamu itu punya hati yang tulus, hati yang lembut, ya anggap polos. Makanya dalam artian polos ini bisa ditipu-tipu, bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau tipu mungkin dalam tanda kutip kamu sudah tahu ya, tetapi manfaatkan ini ya, yang dia senang sekali, terutama dalam hal seks dan finansial. Nah ini ya, bukan berarti saya bilang wah dia suka saya ini jelek sekali ya. Ya memang seperti gitu. Karena ada beberapa walaupun bukan pasangan, sahabat pun seperti gitu. Dia mau mengambil keuntungan dari mengorbankan dirimu. Ya, untuk file pertama. Jadi seakan-akan karyamu tapi diklaim bahwa wah kita kerjasama nih. Padahal kamu yang setengah mati. Ya, ataupun sebaliknya. Ya, kamu yang kerja, dia yang habiskan duitmu. Mengatasnamakan cinta, sayang, aku I love you, padahal ujung-ujungnya ada modus. Ya, itu yang disuka darimu, ketulusanmu dan kepolosanmu. Ya, oke, semoga resonate. Kita lanjut ke file kedua. Untuk Leo, apa yang dia suka? Wah, untuk file kedua dia suka dari sisi ketenanganmu. Ini lebih mengontrol emosi di file kedua ya. Jadi ya sama, hampir mirip seperti file pertama. Kamu tuh sudah tahu bahwa dia itu tidak baik, dia itu menjahatimu, tetapi kamu tetap masih bisa menerima pemaafan dari dirinya tanpa ada pembelaan, tanpa ada pembalasan. Ya, jadi kamu ibaratkan tuh tenang aja. Ya, kamu itu orangnya apa ya, santai menurutnya. Ya, dan mempunyai hati yang murni, hati walaupun mungkin muka kamu judes, jutek, tetapi dia merasa bahwa kamu itu bisa memberikan kenyamanan jiwa, terutama dalam emosi. Kamu tidak meledak-ledak ya, walaupun mungkin kamu saya meledak-ledak, tapi meledak-ledak saat itu aja, bukan sampai dibawa ke bertahun-tahun atau ke berikutnya ya. Tidak. Dia tahu bahwa seorang Leo itu profesional juga, yang mana kamu itu bisa artinya tidak pendendam dan bisa lebih tulus dan bisa memaafkan kesalahan dirinya. Ya, dari segi emosi juga, walaupun mungkin kondisinya kamu semarah apapun, tetapi kalau dia minta maaf, kamu langsung bisa memberikan pemaafan. Ataupun kalau memang mereka ada marah sama kamu, menzolimi kamu tidak membalasnya dengan berkuar-kuar di sosmed mencari pembelaan dan pembenaran. Jadi kamu tuh orangnya tenang, pembawaannya tenang. Nah ini dia suka ya, dari sisi pengontrolan emosi, dari sisi ketenangan, dari sisi kejiwaanmu. Ya, berarti kamu tuh masih dalam tahap maksudnya kamu itu sudah bisa mengontrol emosimu gitu ya, sudah di tahap menentukan jati diri ya, tidak berkoar-koar, tidak cengeng, tidak ngegas juga ya, pokoknya dia nyaman aja bersama dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang di file kedua. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke file ketiga. Wow. Untuk file ketiga di sini ya, dia suka dari dirimu, kamu tuh orangnya ringan tangan, suka membantu. Ya, membantu apapun, entah dari tenaga, dari pikiran, dari waktu juga. Ya. Kamu orangnya enggak pelit, rela memberi, rela berkorban. Nah, ini ya. Kamu tuh orangnya pokoknya intinya dia senang dari dirimu karena kamu punya empati yang tinggi. Ya. Walaupun mungkin orang tidak minta, tapi kamu langsung kamu tuh ibaratkan peka, wah dia lagi membutuhkan ini. Kamu mau enggak ini? Saya bantu ya. Atau ini saya punya kelebihan, bukan kelebihan juga nih, atau langsung aja nih, kamu mau nih saya kasih. Enggak pelit, dan kamu punya sisi peka. Jadi kamu tuh tahu bahwa oke, dia enggak punya apa-apa, saya punya kelebihan sedikit, saya bantu. Tidak harus dia minta padamu, tapi kamu yang malah lebih inisiatif untuk bisa membantu mereka. Nah ini mereka senang dari sisi itu, empati kamu tinggi ya, yang mana kamu itu lebih banyak tangan di atas dibandingkan tangan di bawah ya. Dan dia melihat juga rezeki kamu bagus, dan kamu pun bisa memberi juga dari kelebihanmu. Nah ini ya, jadi mereka berpikir bahwa Leo itu rezekinya bagus karena hatinya tulus, karena dia bisa membagi berkat dari apa yang dia dapatkan kepada orang-orang yang betul-betul menerima, walaupun mungkin bukan
orang yang dia kenal sekalipun ya. Tapi kamu itu macam contoh, kamu pergi kurir ya, mungkin ada kembali 5.000 atau 2.000 ya, udah kembali, nggak usah kembali, ambil aja ya. Nah ini ada beberapa, artinya ada dari sisi sedekah, dari sisi, pokoknya intinya kamu punya ketulusan yang baik ya, dalam soal materi kamu tidak pelit. Nah itu, ataupun tenaga juga, kalau memang seandainya kamu tidak punya uang ya kamu tidak berpangku tangan gitu, saya minder punya ini, enggak, tapi ya setidaknya kamu membantu dalam segi pikiran ataupun tenaga, yang pastinya yang kamu mampu, yang pastinya kamu bisa dan tidak mempersulit orang lain. Nah ini dia suka dari situ, dari sisi kemandirianmu, dari sisi empatimu ya. Oke, itu yang dari pile ketiga ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke pile keempat. Apa yang dia suka darimu? Wah, kalau yang ini ya lebih ke materi ya, hampir mirip-mirip dengan pile pertama, tetapi kalau ini dia rela mengorbankan dirimu ya, ataupun mungkin kamu ibaratkan gini, kamu itu dia apa ya, yang dia sukai dari dirimu tuh ibaratkan kamu tuh rela berkorban untuk dirinya, memaafkan dirinya yang mana mungkin dia sudah pernah menyakitimu berkali-kali, tetapi kamu tetap bisa memaafkan dirinya. Ataupun mungkin kondisinya kamu kelaparan, kamu dapat uang tapi bukan kamu yang menikmati hasil, bukan kamu yang makan, tetapi orang lain yang makan, tetapi tetap aja kamu masih memberikan pemaafan. Artinya kamu tuh kayak macam bagaimana ya, kayak macam pasrah mungkin ya, dia merasa pokoknya dari sisi kepasrahan yang dia suka mungkin ya. Jadi kamu diperlakukan baik, oke, tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini orang ini dari dia memanfaatkan kamu ya, hampir mirip dengan pile pertama. Tapi kalau pile pertama kan ibaratkan kamu ini ya, kamu apa dibilangnya, berbesar hati gitu ya. Kalau ini kamu ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak lagi. Jadi seakan-akan mereka itu suka dari sisi memanfaatkan dirimu, sisi mengambil keuntungan dari dirimu, manipulatif, narsistik, yang mana dia merasa dirinya korban, padahal dialah dalang dari permasalahan itu. Seakan-akan dirinya yang artinya dia tuh terlalu apa ya, membuat drama ya, untuk menyalahkan dirimu, mengambil keuntungan dari dirimu, mempersulit dirimu, tapi tetap aja kamu masih memberikan pemaafan untuknya, ataupun kalau dibilang kamu masih menantinya. Ya itu dari sisi dia, sisi kebaikanmu ya, yang dia suka dari dirimu, sisi kebaikan, sisi kepolosan ya. Dan ya pokoknya intinya bisa memanfaatkanmu, bisa merugikanmu, bisa menyudutkanmu, tapi tetap aja kamu masih terima, masih mau bersamanya, masih memberikan pemaafan untuknya. Anggaplah dia senang dari kebodohanmu, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau yang pertama kepolosanmu, kalau ini kebodohan. Ibaratkan kamu sudah tahu tapi tetap aja masih, ya anggap aja bodoh gitu. Bukan berarti bukan berarti saya bilang kamu bodoh, tidak, tapi dirinya yang merasa dirimu bodoh. Seakan-akan cinta itu buta ya, sudah tahu dia nggak baik, tapi seakan-akan baik aja yang kamu lihat ya. Jadi seperti gitu kasarnya ya, bodoh. Karena yang tadi kan saya bilang kan, sudah jatuh tertimpa tangga, dia injak-injak kamu lagi ya. Itu double sakit-sakitnya, double sangat luar biasa, tetapi kamu masih tetap bertahan untuk dirinya. Nah itu dari sisi dia, ya dia untung untuk kamu. Kenapa? Karena dia mau menindas kamu suka-suka ya. Makanya tadi saya bilang itu dari sisi kebodohan ya, yang dia suka dari dirimu ya. Walaupun kamu pintar, walaupun kamu smart, tapi untuk dirinya kamu itu bodoh ya. Tidak bisa ibaratkan tidak menyayangi dirimu sendiri, rela berkorban untuk orang, ibaratkan rela memberikan dirimu untuk tersakiti, seperti gitu. Jadi seperti gitu ya. Kita lanjut ke pile ke-5. Kita lihat. Oke, untuk pile ke-5 dia senang dari dirimu ya. Kamu itu penuh dengan energi positif. Ya. Kalau ini ibaratkan
kamu tuh pintar. Nah, ya. Jadi kamu tuh tidak mau dirimu terpuruk jatuh dalam keterpurukan gitu. Jadi ibaratkan gini, orang sudah menyakitimu tapi kamu oke, saya memaafkan dan saya tetap move on. Dia melihat kamu sisi penyayang, sisi energi positif aja. Pokoknya intinya kamu tuh kayak macam bergairah dalam hidup. Makanya dia juga kayak macam orang yang sudah sakit ya, tiba-tiba kamu datang mengobati mereka dan akhirnya mereka sembuh. Jadi ibaratkan energi negatif itu tertular untuk mereka, yang mana kamu tuh apa ya, pokoknya itu energik ya. Jadi mereka juga akhirnya pokoknya nyaman aja bersama dirimu. Kenapa? Karena kamu punya energi positif, kamu tidak mengeluh, kamu orangnya bahagia aja, walaupun mungkin dalam kesusahan ya, tapi tetap bahagia. Kamu tidak ngeluh, kamu tidak dibilang menyalahkan orang lain, kamu tidak mempersulit orang lain, kamu kerja sendiri selama kamu mampu, ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini juga merasa bahwa kamu tuh orangnya ringan tangan, suka membantu, ya kalau seandainya kamu mampu. Kamu tidak pelit, dan kalau ibaratkan kalau kamu itu penolong lah buat mereka, ya. Dikarenakan ya kamu tuh selalu ceria gitu, tidak bersungut, tidak tidak cemberut ya. Nah ini yang dia suka dari kamu. Kamu mempunyai jiwa yang tulus, kamu mempunyai energi yang besar ya, energi positif yang mana bisa membuat mereka juga nyaman dan happy berada dekat dirimu, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi kamu di file kelima ya, yang dia sukai dari dirimu adalah kepribadianmu yang smart, kepribadianmu yang energik, kepribadianmu yang penuh dengan energi, ya pokoknya energi positif lah, seperti gitu. Jadi tanpamu serasa sepi gitu, ataupun tanpamu serasa ada yang kurang ya. Kamu itu ibaratkan pelengkap kebahagiaan mereka. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Ya, oke, kita lanjut lagi untuk file ke-6. Oke, untuk file ke-6 ya. Oke, untuk file ke-6 saya lihat di sini ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, yang dia sukai dari dirimu adalah jiwa apa ya, jiwa mungkin solidaritas mungkin ya, pokoknya jiwa apa ya, pokoknya intinya kamu itu ringan tangan ya, suka membantu ya, jiwa ini ya, jiwa apa membantu apa, kalau jiwa membantu tuh jiwa apa ya, pokoknya intinya kamu itu bisa membuat mereka nyaman ya, bisa mengayomi mereka, bisa menjadi orang yang diandalkan untuk mereka ya. Pada saat mereka terjatuh kamu masih bisa memegangi mereka, bisa mengangkat mereka ya, dari sisi ini ya, dari sisi empati ya. Kamu orang yang tulus, dan saya lihat juga di sini kamu itu ya pokoknya intinya ringan tangan, hampir mirip-mirip seperti di file ke-3 ya, yang mana kalau file ketiga ini kan ibaratkan tadi yang saya bilang ya, ada uang, tenaga, waktu ya, sama dengan ini ya. Tetapi kalau ini dia lebih fokus ya, lebih fokus dalam artian bisa mengayomi semuanya gitu. Jadi kalau yang tadi di file ketiga kan satu ya, jadi kalau macam dia kamu bantu dia dari tenaga ataukah dari hal pikiran atau dari uang ya. Kalau ini semuanya, ibaratkan dia sudah jatuh, dia sudah sakit, jadi kamu yang menghandle semua, baik tenaga, waktu, pikiran ya. Dia melihat dari sisi empatimu, dari sisi kebaikanmu, dari sisi apapun yang artinya dia merasa bahwa kamu adalah penolongnya, kamu adalah malaikat dalam hidupnya, itu aja ya. Yang dia sukai dari dirimu itu adalah apa ya, pokoknya intinya kamu tuh sebagai malaikat. Malaikat itu apa ya kalau dibilang, pokoknya intinya berkah aja. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan dirimu atau mengenal dirimu. Jadi seperti gitu ya, kalau dibilang ya mungkin dari sisi hati yang murni mungkin ya, karena bicara malaikat sih bingung juga ya. Malaikat itu dari sisi, pokoknya intinya kamu jadi penolong, berkat buat dirinya ya. Pokoknya hati kamu murni aja deh
Ya, saya juga bingung kalau mau dibilang dari sisi apa, yang pastinya kamu itu penolong untuk dirinya, yang diberikan semesta untuk menolong dirinya, udah itu aja. Yang dikirim semesta untuk menolong dirinya gitu. Ya. Berarti ya memang kamu kalau di sini bilang hati yang tulus, di sini hati yang murni gitu ya. Di file ketiga hati yang tulus, kamu hati yang murni ya. Jadi tidak ada embel-embel, tidak mau minta macam-macam ataupun pencitraan ataupun apapun. Kamu tetap membantu, kamu tetap mengayomi, kamu bisa menjadi sosok yang bijaksana, seorang ibu ataupun seorang ayah yang bertanggung jawab. Nah ini ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin single parent ya. Jadi memang harus bisa merangkap semuanya seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Leo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.